Selamat pagi saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Biarlah sebelum ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita akan memulai ibadah doa pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Kami tahu Engkau adalah kekuatan kami. Kami berlari tidak menjadi lelah. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu menuntun hidup kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, walaupun kami ibadah pada hari ini adalah lewat online, masih lewat online ya Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap memimpin hidup kami. Biarlah ibadah online ini Tuhan berkati. Kami yang mengikuti ibadah pada hari ini juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyanyikan Yesus, Yesus, dengar doaku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita sebelumnya kita akan berdoa untuk saat ini untuk setiap jemaat GKI Agape baik di pos maupun di Kelapa Gading agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mereka punya berpengharapan kepada Tuhan, terutama di tengah pandemi pada saat ini. Dan para majelis, kita berdoa untuk para majelis agar mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, khususnya jemaat GKI Agape Pos Wilam Latimas.
maupun GKI Pusat. Tuhan berkati setiap jemaat. Biarlah mereka Tuhan terus berharap hanya kepada Tuhan. Di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, terutama di tengah pandemi pada saat ini. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan menopang mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para majelis. Kiranya Tuhan memampukan, memberikan hikmat marifat kepada mereka. Sehingga mereka tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan mereka juga tetap Tuhan menjalankan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk setiap anak-anak kita yang sekolah lewat online. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, sehingga setiap anak-anak kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami. Tuhan, Kau tahu pada saat ini Tuhan, mereka belajar lewat online. Mungkin mereka merasakan Tuhan tidak seperti biasanya dan amat sukar. Tetapi Tuhan, Engkau mampu dan memampukan mereka. Engkau yang memberikan kepintaran kepada mereka Tuhan, sehingga mereka dapat mengikutinya dengan baik lewat online. Dan para orang tuanya Tuhan dapat membimbing anak-anaknya dengan penuh kesabaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk para tim medis pada saat ini, di mana para tim medis banyak yang berguguran oleh karena begitu banyak mungkin mereka sudah berjerih payah dalam menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi begitu banyak. Kita berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka agar corona ini, baik orang-orang yang terdampak corona boleh disembuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, pada saat ini begitu banyak para tim medis yang terkena pada akhirnya Tuhan, terkena COVID. Oleh karena Tuhan, mereka melayani orang-orang yang terinfeksi corona. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka yang ekstra Tuhan. Berikan sukacita di dalam pelayanan mereka kepada masyarakat ya Tuhan. Agar Tuhan boleh banyak pasien COVID yang boleh disembuhkan. Tuhan juga berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Untuk pemerintahan bangsa dan negara ini Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami. Presiden Jokowi. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Terutama dalam pemberian vaksin pada saat ini Tuhan. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan Seperti Rusa Rindu Sungaimu.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang kedua sampai 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus, di mana Rasul Paulus menuliskan surat ini, di mana jemaat Korintus itu adalah satu kota yang merupakan pusat atau tempat di mana ada pelabuhan dagang, juga dia merupakan pusat budaya dan juga kegiatan religius. Jadi sebelum kekristenan masuk di sana atau ada orang-orang percaya di sana juga sebetulnya sudah ada orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu. Kota Korintus ada di bawah kekuasaan pemerintah Romawi dan merupakan kota besar yang ada di provinsi Akaya. Nah, di kota Korintus sendiri ada orang-orang yang berasal dari bermacam-macam latar belakang. Ada yang dari Romawi, ada yang dari Yunani, dan juga ada orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana jemaat bisa ada di kota Korintus atau orang percaya bisa ada di kota Korintus? Yaitu merupakan hasil dari penginjilan Rasul Paulus sendiri. Itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, yaitu ketika dia melakukan penginjilan di kota Athena. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara di kota Korintus sehingga Paulus perlu menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus? Yaitu di sana terjadi perpecahan. Nah, ini terdapat di dalam pasal sebelum dari pasal 2 yang tadi kita baca, yaitu pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Rupanya di sana ada perpecahan yang terjadi, dan ini di Paulus bisa tahu karena ada orang-orang dari keluarga Chloe di dalam ayat yang dalam pasal 1 ayat yang ke-11. Sana dikatakan, sebab saudara-saudara aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, apa yang menjadi perselisihan di jemaat Korintus? Yaitu ada orang-orang yang berkata, aku dari golongan Paulus. Ada juga yang berkata, aku dari golongan Apolos. Ada juga yang mengatakan, aku dari golongan Kefas. Bahkan ada yang berkata, aku dari golongan Kristus. Nah, yang mengherankan Paulus, bahwa sebetulnya mengapa terjadi seperti itu? Apakah Kristus itu terbagi-bagi? Paulus juga bertanya di situ, apakah Paulus disalibkan karena kamu? Maksudnya adalah Paulus sebetulnya sama sekali tidak menginginkan perpecahan ini terjadi akibat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu seperti Apolos, Kefas, bahkan ada yang mengaku dari golongan Kristus karena Kristus tidak terbagi-bagi. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan jemaat di sana itu mengidolakan tokoh-tokoh tertentu? Rupanya memang di tengah-tengah jemaat itu masih berpikir bahwa
eh, orang-orang dengan karunia tertentu, kelebihan-kelebihan tertentu, pengetahuan-pengetahuan tertentu, eh, kelebihan-kelebihan tertentu, eh, itulah yang membuat eh, Injil itu bisa bisa sampai kepada banyak orang, atau kekristenan itu bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi orang lain. Nah, di ayat yang berikutnya Paulus menjelaskan bahwa sebetulnya eh, kalau kita mau pakai cara-cara seperti itu, karena pengetahuan-pengetahuan, karena skill, karena kelebihan-kelebihan tertentu, justru itu ditolak oleh dunia. Paulus mengatakan bahwa orang-orang pada waktu itu, dalam hal ini orang Yahudi dan orang Yunani, menghendaki sesuatu yang mustahil untuk mereka bisa dapatkan di dalam Injil, yaitu orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Sehingga ketika orang Yahudi, sehingga kekristenan ketika mau ditawarkan atau diberitakan sebagai sesuatu yang bisa diterima oleh orang Yahudi, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka itu menghendaki tanda. Dan orang Yahudi sangat sulit sekali untuk percaya bahwa Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus sendiri, adalah Mesias yang menderita. Dan bagi orang yang bukan Yahudi, dalam hal ini mungkin orang Yunani atau orang-orang dari etnis yang lainnya, memang sulit menerima karena mereka melihat pemberitaan tentang salib itu adalah satu kebodohan. Ya, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mungkin tidak barbar gitu ya, karena bagaimana orang yang disalibkan itu bisa menyelamatkan? Itu sesuatu yang mustahil. Nah, Paulus mengingatkan kembali ya kepada jemaat bahwa sebetulnya bukan di situ yang membuat, bukan hal-hal hikmat dari dunia ini, hikmat dari manusia, atau keinginan manusia untuk mendapatkan tanda atau mencari hikmat yang yang ada di dalam pemberitaan tentang Injil. Tetapi pemberitaan tentang Injil adalah soal bagaimana eh, kuasa Roh Allah, kekuatan Roh Allah itu yang mengubahkan seseorang. Dan orang bisa datang kepada Injil ketika dia melihat kepada salib Kristus. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang kedua, Paulus itu kemudian berkata bahwa dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara jemaat itu selain Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Paulus kembali mengingatkan bahwa memang pemberitaan tentang Injil adalah pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan, yang membebaskan manusia. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang misteri dari Allah sendiri, dan memang keterbatasan kita untuk keterbatasan manusia untuk mengerti akan bagaimana cara Allah itu menyelamatkan manusia. Dan memang itu mustahil kalau mau dijelaskan secara tuntas dari tuntutan hikmat manusia atau hikmat yang datang dari dunia ini. Sehingga Paulus berkata bahwa ya, hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat yang ada di dunia ini. Karena memang pemberitaan salib itu akan menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, sulit sekali untuk diterima, bahkan dianggap sebagai kebodohan, atau bahkan dianggap sebagai ya sesuatu yang menjadi batu sandungan. Jadi Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat, ya, bahkan dia sendiri merasa bahwa memang dia sendiri datang dengan kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Bahkan pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Paulus sendiri mengatakan bahwa pengetahuan itu tidak penting, atau mengatakan ya seperti keinginan orang jemaat waktu itu untuk ada orang-orang seperti Apolos yang mungkin punya kelebihan di dalam hal retorik. Maksud Paulus bukan berarti itu tidak penting. Tetapi pemberitaan Injil adalah yang penting, adalah bagaimana kuasa Allah, sehingga orang tidak terfokus kepada apa yang merupakan sesuatu yang dari manusia. Karena keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah, bukan dari manusia. Di dalam ayat yang kelima, Paulus sendiri berkata bahwa supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita yang sudah mendengarkan Injil, kita yang sudah mengalami Injil keselamatan yang dari Tuhan. Saya tidak tahu kita sudah berapa lama menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Sekali lagi, Paulus bukan berarti mau meremehkan akan hikmat manusia atau ya kelebihan-kelebihan di dalam memberitakan Injil secara retorika. Tapi dalam kehidupan Paulus sendiri, Paulus menunjukkan ketika dia ada di Athena, memang betul ketika dia ada di sidang Areopagus itu berhadapan dengan para filsuf ya, yang menganut orang-orang yang dari golongan Epikorus, Stoa, itu bersoal jawab, dan Paulus sendiri bisa menjelaskan walaupun memang pada akhirnya ditolak. Tetapi kan pada akhirnya kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17 itu yang terakhir bagian ayat yang ke-34 dikatakan bahwa beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan ada seorang perempuan bernama Damaris. Bapak Ibu Saudara, orang bisa percaya, kita sendiri menjadi orang percaya sebetulnya bukan karena kata-kata meyakinkan yang dikatakan dengan kekuatan dan hikmat manusia, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus, kekuatan dari Allah, kekuatan dari Injil itu sendiri. Inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menjadi orang Kristen, orang percaya mungkin ya sudah sejak dari kecil, atau mungkin kita yang baru percaya. Saya percaya ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang kita rasakan ketika kita menjadi orang Kristen. Karena yang pasti ketika seorang menjadi seorang Kristen, paling tidak ada 3 perubahan yang terjadi dalam hidupnya, yaitu pada masa lalu, pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Pada masa lalu yaitu apa? Yaitu dosa-dosanya di masa lalu diampuni. Ketika orang percaya kepada Kristus, datang kepada Kristus, saya percaya tidak ada seorang pun yang merasa orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan momen ketika dia bertemu dengan Kristus, dia mengalami perubahan. Dosanya yang lalu diampuni, dia menjadi orang yang dilahirkan kembali, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Dia tidak lagi menjadi manusia yang lama, yang hidup diikat atau diperbudak oleh dosa, tetapi dia diubahkan. Jadi masa lalunya diubahkan. Jadi ketika orang percaya kepada Kristus berkaitan dengan masa lalu yang sudah ditinggalkan, Tuhan mengubah masa lalunya. Demikian juga masa sekarang ini, yaitu ya sekarang dia hidup di dalam kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan masa yang akan datang ketika Kristus datang yang kedua kali, kita diselamatkan, kita akan diubahkan, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, tapi memang sayang sekali kadang-kadang kita selalu berpikir ketika kita menjadi orang percaya, ketika Injil itu mengubahkan kehidupan kita. Banyak orang selalu berpikir, oh masa lalu saya sudah diubahkan, dan nanti kalau saya mati, atau nanti kalau Kristus datang yang kedua kali, saya akan masuk surga. Dan selesai. Padahal itu sesuatu yang sebetulnya yang pertama sudah lewat, dan untuk yang nanti itu masih sesuatu yang masih ada di depan. Tetapi jarang sekali kita berpikir bahwa Injil yang mengubahkan itu juga terjadi kepada kita pada hidup kita sekarang ini. Jadi saat ini kita menjalani dengan kekuatan Injil atau hidup yang diubahkan dari Injil tersebut. Nah, harusnya saat ini, khususnya di tengah-tengah kita hidup, ya banyak sekali perubahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, harusnya Injil itu memberikan satu perspektif yang baru kita memandang kehidupan. Perspektif yang baru ketika kita memandang penderitaan. Injil itu juga memberikan perspektif yang baru ketika kita berhadapan, ketika bagaimana kita mencari damai sejahtera, bagaimana kita mencari keamanan di tengah-tengah dunia ini.
Bapak Ibu, bukan berarti kita eh, tidak khususnya di masa-masa pandemi ini kita kalau gitu kita tidak melakukan usaha-usaha secara manusia. Ya, misalnya kita divaksin atau kita ya minum obat supaya atau minum vitamin untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi sebetulnya ketika kita sudah menjadi orang percaya, ada cara baru yang kita lihat. Khususnya ketika kita yang melihat di situasi saat ini yang tidak memberikan satu ya kepastian, misalnya kapan virus ini atau pandemi ini akan berakhir. Berita yang terbaru kan kita melihat bahwa wah, ada varian baru juga ya, ada MU. Saya bercanda dengan teman, ada MU itu kan kesebelasan sepak bola ya. Kenapa nggak mungkin nanti ada lagi virus varian Arsenal mungkin ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di tengah-tengah dunia di mana sesuatu memang bukan ada di dalam kendali kita. Ya, kita percaya semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita punya cara pandang baru melihat hidup ini. Bukan hanya Injil itu bukan hanya soal masa lalu kita yang sudah diubahkan oleh Kristus, bukan soal masa depan nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus, tapi soal sekarang. Dan inilah yang Paulus inginkan kepada jemaat di Korintus, bahwa iman itu bergantung kepada kekuatan Allah, bukan kepada hikmat manusia. Kita punya perspektif, cara pandang yang baru, melihat, menilai, berharap kepada sesuatu yang apa yang sedang terjadi saat ini. Yaitu kita sudah menjadi anak-anak, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, anak-anak Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, menjaga kita di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga ketika kita mencari keamanan, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah dunia yang keadaan pandemi ini yang tidak menentu. Biarlah Injil kekuatan Allah itu juga kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan tolong kami yang sudah percaya kepada Kristus. Injil yang adalah kekuatan Allah kami dasarkan hanya kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang rela disalibkan mati bagi kami. Kami mendasarinya di dalam Engkau, bukan di dalam kekuatan dan hikmat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah doa pada pagi hari ini telah selesai. Bila kita mengucap syukur, memuji Tuhan oleh karena Dia Allah yang setia. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyikan. Puji